kula langsung mriki mungkin terus ten kacangan langsung kula dadi mah. Nah, balik Berapa juta kira-kira ini? Nggak tahu Ya. katanya mahal soalnya dulu kan operasinya operasi dataan ngoten. Ya sekitar Oktober itu ya Pak? ya tanggal 7 Hmm. itu bor sumur buat ruko kelurahan Majegan Tulung Klaten. Itu anak saya kena musibah kecelakaan tergubat rantai. Jadi kaki yang kanan keputar kegubat rantai, keputar mesin, Gitu ya, Pak, ya? keputar mesin. Lantas kakinya ugelnya lepas. Pengselnya itu lepas, Ya, pengselnya sama lepas patah di atas sama pengselnya. patah tulang kecilnya. Lantas saya bawa ke rumah sakit RSI. Oke teman-teman sekalian, ini saat ini kita di hari lebaran yang ke-7 di Yanmu ya. Kita menangani pasien yang sudah beberapa lama bertahun-tahun. Ini beliau ini nggak bisa jalan karena beliau sudah cedera fraktur dulu pada bagian ini ya. Dulu dioperasi, seperti operasi ya Mas ya. Kemudian dipasang pen. Qadarullah ternyata pemasangan pennya ini tidak sempurna, yang mengakibatkan jahitannya tidak jadi. Kemudian hasil pennya selalu membuat linu. Dulu ya sebelum dibawa ke sini beliau ini sempat tidak bisa jalan berapa tahun Mas? Ini Mas. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun tidak bisa jalan ya. Kemudian beliau ketika mengenal ada pengobatan di Yanmu ini tradisional, yang dulunya teman-teman sekalian kita mungkin pertama kali melihat ini akan ngeri gitu ya, karena ini selalu mengeluarkan cairan. Yang mengeluarkan cairan, bahkan pasien sendiri nggak pernah melihat lukanya gitu ya, karena ngilu gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita terapi, kemudian kita kembalikan lagi. Ini beberapa saraf yang dulunya mati karena memang tertarik oleh bekas jahitan teman-teman sekalian. Akhirnya beliau sejak 2 bulan yang lalu sudah lepas dari keretnya. Sekarang jalan normal gitu ya Mas ya. Nah, mungkin Mas bisa duduk Mas. Bisa memperkenalkan nih sebenarnya Mas Heri ini orang mana? Namanya siapa sih sebenarnya? Orang Klaten. Namanya panjangnya siapa nih Mas Heri? Heri Setiawan. Mas Heri Setiawan ya. Bisa diceritakan Mas dulu awal fraktur atau patah tulangnya itu kenapa dulunya gitu? Kalau rantai derek ngebul sumur Oh gitu, terikat gitu ya, Oke. tertarik. gubat seputar mesin. Berarti ini dulu sampai pecah tulangnya? Ini lepas, Hmm. engkel lepas lepas terus tulangnya ini patah. Oh, patah gitu ya. Jadi ada dislokasi pada engkel sama Nggih, tulangnya mriki patah. Kulitnya hilang. Gitu ya. Jadi teman-teman ini apa namanya? Ini pengembalian engkelnya juga kurang sempurna, yang mengakibatkan ini pergerakan sendinya kurang normal ya. Kurang normal, tidak bisa sempurna karena memang dulu sini jahitannya tulangnya tergeret. Jadi dulu gini Mas, waktu pertama kan mungkin karena tidak tahu sempat sini, kemudian ketika kejadian seperti itu kan pastinya panik ya, harus berobat mana itu, akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu, ditangani, dioperasi. Ya, dulu sempat keluar biaya berapa kalau boleh tahu Mas? Punya BPJS. Punya BPJS ya, Gratis. Itu kalau seandainya diuangkan nyampe berapa juta kira-kira nih? Nggak tahu Ya. katanya mahal soalnya dulu kan operasinya operasi dataan ngoten. Oh, kira-kira berapa tuh? Nyampe 50 juta itu? Nggak tahu yang nyampe ya. Oh, Ini kan gitu. operasi ini 2 kali kan. 2 kali ya. Nggih. Sini karena dagingnya hilang sama Iya. masukkan pen gitu ya Mas. Nggih. Nah, tapi setelah dioperasi itu ternyata karena dulu itu kemungkinan besar ini ya, karena dagingnya keluar ada bakteri masuk yang menyebabkan infeksi gitu ya. Nggih. Infeksi. Jadi dulu itu kan gini Mas,
ketika infeksi kok bertahun-tahun jenengan sabar berobat nggak bisa jalan itu diagnosa terakhir apa itu? Kok keluar air terus gitu? Dokternya ini sanjangnya nopo nih tulang keropos ngoten. Tulang keropos gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan izin Allah cukup di pengobatan pelosok sini di pelosok Boyolali kita obati ternyata tulangnya normal gitu ya. Nah ini hasilnya terangan normal karena ternyata setelah kita analisa ternyata di sini bukan tulang yang bermasalah teman-teman semuanya. Di sana yang bermasalah itu adalah kulit ataupun daging waktu yang terjadi subek itu terinfeksi oleh bakteri yang menyebabkan hasil jahitannya itu tidak bisa kering. Disitulah yang menyebabkan Mas Heri ini tidak selalu merasakan nyeri dan ngilu akibat infeksi pada kulitnya. Jadi alhamdulillah sekarang beliau dengan kesabaran beliau selalu terapi di sini setiap minggu ya Mas Heri ya. Dalam waktu 2 bulan ini akhirnya beliau sudah bisa lepas krek bahkan jalan tanpa hambatan. Coba mungkin jalan Mas Heri. Medali. Ya, bisa normal ini jalan ya. Cuman sedikit terpitahan ya. Nyari ke sini, saya antar ke sini anak saya. Ya, alhamdulillah. Yang pertama anak saya ke sini masih bawa krek. Habis dipijat sama Pak Sarto, keluar dari pintu sini kreknya sudah nggak dipakai. Pertama kali iya. dipijit itu langsung kreknya Iya. lepas Pak. Kesini nyopir saja nggak kuat. Berangkatnya nyopir nggak kuat. Nggak kuat. Habis dari Pulangnya, sini, ya habis dari sini krek dilepas terus nyopir sendiri bisa lagi. nyopir. Ya. Itu padahal baru sekali penanganan. Dari satu kali penanganan. Gitu. Ya alhamdulillah berkat penolongan Pak Sarto ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Anak saya ya sudah bisa tertolong akhirnya sampai sekian sudah lepas krek. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sama keluarga Pak Sarto. Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Kan Bapak kan sudah melakukan pengobatan di rumah sakit, Iya. ya di medis, Iya. sama di pengobatan tradisional nih Pak. Ya. Kelebihannya pengobatan tradisional itu apa Pak? Kelebihannya di Yanmus ini tuh? Ya kemarin kalau di medis saya tanya kenapa dok kok nggak bisa jalan-jalan kalau lepas krek nggak kuat. Katanya minta satu-satunya jalan mau dioperasi lagi. Masya Allah. Nah saya kan operasinya tuh nanti operasinya ya bisa sembuh total seperti dulu enggak. Katanya operasinya mau dioperasi tapi nggak bisa digerakkan, diluruskan. Kaku. Saya kan nggak boleh. Kalau begitu saya pikir dulu dok. Nanti kaki nggak sudah biasa gerak kok nggak bisa digerakkan, kalau pakai celana gimana? Terus, akhirnya itu dikasih tahu sama teman ke sini. Ya jadi beliau ini Mas Heri Irawan adalah salah satu pasien kami di bulan Februari ya. Beliau waktu itu datang dalam keadaan belum bisa jalan, masih dibopong ke sini karena kondisi kakinya itu mengeluarkan cairan yang bercampur nanah. Kemungkinan besar karena beliau ini sudah melakukan operasi 3 kali ya. Ada bakteri masuk pada jahitan yang dioperasi pada bagian ankle-nya itu. Nah, di situ dulu ketika kita tanya, pertama kita datang ke sini, beliau ini katanya ketika konsultasi ke rumah sakit, ya mau nggak mau kakinya yang mengeluarkan nanah terus itu harus dioperasi ulang, ya operasi yang keempat karena sangat bahaya, bisa menyebabkan infeksi dan bisa mau tidak mau harus diamputasi. Saya juga tidak tahu kenapa beliau datang ke sini, katanya dapat informasi dari saudaranya ya. Datang ke sini juga kita agak kaget juga ya, ngilu lihat keadaan kakinya yang seperti itu. Jadi kakinya itu membengkak besar,
kemudian sekitar area jahitan yang rusak tadi itu sudah membusuk ya. Ya kalau baunya itu luar biasa ya. Tapi bagaimanapun tetap kita tangani, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau rutin setiap seminggu sekali ke sini, sekitar 5 kali penanganan ya. Sudah banyak perkembangan, bahkan cairannya sudah terhenti. Kita bantu waktu itu, kita kasih bio, kemudian kita kasih cairan bio ya, untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada. Setelah itu karena memang lama kakinya ini tidak bisa digerakkan, ankle-nya ini kaku. Nah, setelah cairan itu berhenti, baru kita mulai kasih terapi supaya ankle-nya ini bisa digerakkan, supaya nanti ketika jalan bisa jalan dengan normal. Alhamdulillah pada saat ini sudah 90% beliau mendapatkan kesembuhan, bahkan sudah bisa jalan kemana-mana pun ya. Kata beliau tadi sudah jalan 2 kilo itu jalan kaki sudah kuat. Itu tadi yang mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, bisa memberikan pelajaran bagi yang lain ketika dalam bekerja maupun dalam berkendara harus hati-hati karena sangat rawan kecelakaan.